Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadil qa'il man yuridillahi khairan yufaqqihhu fid-din wa ala alihi wa sahbihi muallimin ulumihi tabi'in amma ba'd. Masyarul muslimin wa syaratul mu'minin qawli hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini memohon masih berkenan lagi dan lagi saya kepada kita, mempercayai kita, menitipkan amanahnya kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hanya satu yang Allah kita menjadi hamba yang bersyukur dan banyak-banyaklah bersyukur. Salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asmaul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wa salatul ghafil la tamna'u 'anil fahsya'i wal munkar. Wa salatul ghafil la tamna' minal fahsya'i wal munkar. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Dan materi yang tema pagi hari ini seperti hari sebelumnya masih dalam tema kiat-kiat sholat khusyuk. Bayan syurut al-baqinan amal qalbi isyarat khusyuk wa hudul qalbi bayanul ma'ani al-baqinan allati kama yazmuha sholat, yaitu bab makna-makna batin yang sehingga mampu menghidupkan sholat kita. Sholat kita lebih bermakna, lebih berkualitas dan lebih lebih unggul di hadapan Allah atau lebih unggul dibanding amalan-amalan lain. Dan wa masbaru hadhil ma'ani sittah. Adapun sebab-sebab makna hudurul qalbi hayatus shalat itu sittah, as-sittah, ada kurang lebihnya ada 6 terjadi, kemungkinan tidak dirinci itu kita lihat waktunya. Fa'alam anna hudurul qalbi sababuhu al-himmah fa inna qalbaka tabi'un li himmatika fala yadhur illa fi ma yuhimmuka wa mahma ahammuka amrun. Fa'alam ketahuilah anna hudurul qalbi, sesungguhnya hadirnya hati itu sababnya hadirnya hati al-himmah. Di sini ada 2 khobar. Yang pertama khobar sababu, yang kedua al-himmah. Ketahuilah sesungguhnya hadirnya hati kita disebabkan atau sebab musababnya itu al-himmah, yaitu himmah itu cita-cita yang tinggi. Dalam hidup kita memiliki harapan, cita-cita, kelak kamu nanti besar, ayah pengen kamu jadi ini dan sebagainya. Gimana? Kamu nanti besarnya akan menjadi apa dan sebagainya, cita-cita. Dan semua manusia memiliki cita-cita yang unggul. Ada yang pengen dirinya pengen jadi misalkan biasanya si angkatan. Biasanya kalau kecil dulu ditanya paling bangga pengen jadi apa? Menjadi tentara, polisi, pilot, dan macam-macamnya. Dokter. Ya, itu unggulan-unggulan dokter.
anak kecil yang pengen jadi sekarang misalnya jadi ustaz, jadi kiai misalkan. Nah semua ada keinginan cita-cita. Nah dalam menghadirkan hati dalam sholat kita juga punya cita-cita. Kalau nggak punya berarti nanti jatuhnya salah-salah. Ya kalau hidup nggak punya harapan, nggak punya cita-cita ya salah-salah. Nah, udahlah ini kerja, ini punya target. Jalan ini kerja, apa yang hidup. Makanya buat yang sepanjang jalan ini juga, kemudian di kaset-kasetin, ada ya tetaplah hidup. Walau tidak berguna itu bahasa yang bahasa lainnya. Nah, harus menjadi orang yang berguna. Nah dalam sholat pun begitu, agar ini berkualitas, mampu menghadirkan hati dalam sholat. Yang pertama sebabnya mampunya hati itu hadir dalam sholat yaitu al-himmah, memiliki keinginan yang besar yang kuat, cita-cita yang tinggi. Kenapa? Wa inna qalbaka tabi'u karena sesungguhnya hati kita itu mengikuti keinginan. Kok balik ya? Bukan keinginan mengikuti hati. Tapi hati kita itu nanti akan menjadi followersnya cita-cita kita. Akan digiring ke sana. Settingannya nanti ke arah sana. Nah kalau kita sholat, kemudian saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen dapat pahala banyak. Saya pengen ke masjid, pengen punya teman yang banyak, teman jamaah misalkan. Atau saya pengen dapat pahala 27 derajat misalkan. Setelah itu saya pengen menambah masa iktikaf sampai nanti waktu syuruk sehingga saya dapat pahala haji dan umroh misalkan. Nah ini cita-cita. Harapan yang tinggi sehingga hatinya ke bawah, tersettingnya ke arah sana, nanti akan terbiasa dengan nanti pulang dari masjid itu setelah sholat subuh zikir, taklim. Nah nanti kalau yang sampai pada kuat hatinya sampai dengan waktu syuruk tiba, sampai dengan sholat 2 rakaat dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah dari rumah bukan asal berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah bismillah. Saya pengen berjumpa dengan Allah di masjid. Saya pengen berdialog dengan Allah di masjid. Saya pengen dapat pahala banyak. Saya pengen masuk surga, misalkan gitu ya. Nah, kalau bahasa kita kan masih bahasanya kayak gitu. Masih bahasa antara surga neraka, pahala dan sebagainya. Falayah dulu illa bima yurimuka, maka hati tidak akan hadir kecuali sebagaimana yang dia cita-citakan. Kalau orang berbilang, nanti saya ke masjid, setelah sholat saya pulang, benar pulang ya. Salah ya nggak salah, karena cita-citanya sampai di situ. Keinginan kuatnya sampai di situ. Nanti saya ke masjid saya jagain kuntum, benar dengerin. Karena apa? Karena dari cita-cita awal itu sudah kuat untuk ikut mendengarkan kuntum. Nanti setelah sholat saya kesilihan benar. Biasanya nanti akan terbayang bahkan setelah sholat. Kita saja biasanya yang terdetik ketika sholat itu biasanya setelah itu kita lakukan. Maaf misalkan contoh, ada anak-anak di belakang kita yang berisik. Biasanya setelah sholat nengok kita. Siapa sih? Karena sudah terbatin dalam sholatnya. Kok siapa sih? Itu siapa sih? Kok berisik? Kok begini? Kok begitu? Nanti setelah sholat kita tengok. Nah, saya pernah begini. Sholat kita tidak khusyuk kalau kita melakukan apa yang terbayang ketika sholat. Setelah sholat itu dia melakukan apa yang terbayang ketika sholat. Contohnya tadi misalkan ada anak berisik, setelah sholat langsung tengok siapa sih? Berarti dia terbayang ketika sholatnya. Yang dia bayangkan bukan tentang keesaan Allah, bukan tentang kenikmatan Allah, tapi hal-hal lain yang merusak sholat kita. Nah ini para yang dulu illa bima yurimuka, maka hati tidak akan hadir di dalam sholat, tidak akan khusyuk dalam sholat kecuali apa yang dicita-citakan dan harapan besar ketika sholat.
Wa ma mahamuka amrul hadur qalbi ma syaa Nah itu sama. Terkadang secara umum ya, hati ini hadir sesuai dengan apa yang memang benar yang diangan-angankan, dicita-citakan. Betul seperti yang tadi kita bilang. Fa huwa majbul ala dzalika wa subbiha. Dan ini diwatakkan artinya ada apa? Itu sesuai dengan apa yang dibayangkan ketika sholat. Kita sudah membayangkan apa, kita dengarkan apa, sehingga hati itu nanti akan mesti suaranya. Nah, hati nanti akan sampai ke pikiran kita, kemudian melakukan apa yang menjadi angan-angan kita. Wal qalbu idza lam yahdur fi sholati lam yakun muta'attilan bal jahilan bi malibat. Dan sedangkan hati idza lam yahdur fi sholat, ketika hati itu tidak hadir di dalam sholat, maka lam yakun muta'attilan, maka hati itu menjadi kosong, bal jahilan, hanya muter-muter. Jadi hampa sholat kita. Kenapa? Karena hati gak hadir, kemudian dia kosong. Setelah kosong, dia hanya berputar saja di situ. Biasanya kan kita begini. Ada mungkin barangkali pernah alami sholat itu nggak tahu ngapain, nggak tahu kemana. Hati dan pikiran kita entah ngapain, entah kemana. Yang dipikirkan apa juga nggak ngerti, nggak jelas. Karena hati nggak hadir, sehingga apa? Dia muta'attilan, jahilan, dia kosong, kemudian dia muter-muter. Kayak nggak tahu arah dan tujuan sholat. Wah, yang penting gugur kewajiban kita. Nah, terlebih masrufatun ilaihi min umuri dunya fala hilata wala ilaja li indul qalbi. Maka kalau sudah begitu susah ngobatinnya. Terlebih hati sudah keisi dengan urusan-urusan duniawi. Sholat ternyata hati kita masih dipenuhi dengan urusan duniawi. Fala hilata wala ilaj li indul qalbi illa bisarfil himmah ila sholat. Maka tidak ada obat selain memaksa hati kita untuk hadir dalam sholat, diisi dengan urusan-urusan akhirat. Maka ini yang harus kita lakukan kiat-kiatnya adalah kalau hati sudah susah membatinnya, maka harus dipaksa untuk hadir dan diisi, dikosongkan dari selain urusan-urusan selain sholat, urusan akhirat. Maka nanti akan bisa, lama-lama akan bisa. Wal iman la tasrifu ilaiha ma lam yatabayyan anna al-qalba matlubun munawwidun biha. Sedangkan cita-cita yaitu la tasrifu ilaiha, tidak bisa berpaling ilaiha kepada hati, kepada sholat. Ilaiha kepada sholat, hati tidak dapat berpaling dari sholat selagi malam yutabayyanu anal qalba matlub munawwitun biha. Hati itu sejatinya dia cenderung kepada sholat. Nah, contoh kita ada pilihan dunia ini, pilihan amalan duniawi dan amalan ukhrawi. Sebenarnya hati itu sejatinya kalau secara nalurinya, kalau kita bahasanya, dia itu cenderung kepada urusan-urusan akhirat, termasuk urusan perkara sholat. Selagi hati itu masih bersih, masih kosong dari urusan-urusan yang lainnya, urusan-urusan duniawi. Anal qalba matlub munawwitun biha, karena sebenarnya hati itu sebenarnya bergantung dengan urusan-urusan sholat. Jadi kecenderungannya kuat terhadap urusan sholat. Wadaka wal iman wa tasdiq bi anna al-akhirah khairu wa abqa. Begitupun demikian juga iman. Kalau hati kita penuh dengan keimanan, wa tasdiq, dan pembenaran terhadap iman itu sendiri, dan juga bi anna al-akhirah, dan dia meyakini bi anna al-akhirah, karena sesungguhnya akhirat itu
jauh lebih baik dan lebih kekal daripada urusan duniawi. Jadi dia kecenderungannya hati begitu. Jadi sebenarnya hati itu senang kalau dibawa sholat, dihadirkan dalam sholat, karena naluri yang sesungguhnya itu dia itu kecenderungannya adalah kecenderungan urusan akhirat. Cenderungannya ya, selama itu belum terpenuhi dengan pikiran dan urusan-urusan dunia. Jadi bisa jadi kalau kita sholat, kita kosongkan dulu rumah, kita tinggal, pintu sudah dikunci, di dalamnya sudah diamankan, tidak ada api, tidak ada listrik yang berpotensi untuk konslet misalkan, dan pintu sudah kita amankan sehingga pikiran-pikiran yang berkaitan dengan urusan duniawi sementara kita pinggirkan terlebih dahulu. Maka kendaraan kita sudah kita amankan, pintu sudah kita kunci, kita yakin bahwa kita sudah dijaga sama keamanan, maka sholatnya akan menjadi lebih khusyuk. Nah udah, jadi boro-boro ngurusin urusan yang sifatnya dunia lagi dalam masjid, maka sudah menjadi nanti akan lebih khusyuk. Niatnya, himmahnya, cita-cita luhurnya atau keinginan yang kuatnya ini udah nanti ketika dari rumah ke masjid lebih banyak ke urusan ukhrawi saja. Nanti setelah dari masjid barulah mangkasyiru bil ard. Pemahamannya adalah setelah sholat, bubar dari masjid, barulah kita kembali bahwa kita sudah mulai lagi memikirkan urusan duniawi, namun tetap bekas-bekasnya dari masjid ini gak hilang. Artinya setelah sholat nanti akan yang tadinya tetap urusan duniawi kita kerjakan, tetapi fokusnya bukan lagi urusan duniawi meskipun kita mengerjakannya, tapi sudah banyak kita kerjakan adalah urusan ukhrawi. Yang nanti akan membawa dalam kehidupan sehari-hari, mulai khusyuk lagi, mulai lebih berkualitas lagi, dan mulai lebih baik lagi. Nah itu. Wa anna sholata wasilatun ilaiha. Nah, setelah mengimani, meyakini sesungguhnya akhirat itu lebih kekal, kita menyadari bahwa usia kita di sini tidak akan lama lagi. Yang sering saya bilang, hasadu ummati baina sittin ila sab'in. Harapan hidup rata-rata umat Nabi Muhammad kan antara 60-70 tahun. Kita itu sudah tinggal nunggu sisanya, karena harapan hidupnya sudah lebih banyak kita lewati ketimbang harapan matinya. Maka usia kita kan sudah berjalan lebih dari separuh, ada yang sudah 2/3, ada yang sudah sampai mendekati finishnya. Jadi kalau hati sudah terisi dengan hal-hal demikian, nanti akan khusyuk di mana pun, bukan hanya sholat. Nah, salah satu wasilahnya wa anna sholat wasilatun ilaiha. Sedangkan sholat menjadi salah satu wasilah, perantara, media terbaik untuk menggapai akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Media pertama adalah sholat. Yang teratas ini, urutan teratasnya adalah sholat. Nah, mana sholat wasilatun ilaiha. Yang berikutnya bahwa tafamu pasabahu ba'da hudurul qalbi. Adapun untuk serius tafahum, memahami sebab-sebab khusyuk dalam sholat ba'da huduril qalbi, setelah hadirnya hati, yaitu yang berikutnya adalah idmanul fikri, yaitu melanggengkan, mengkonsistenkan pikiran kita, memfokuskan pikiran kita. Tadi hati kan, dan hati disebabkan oleh hadirnya hati disebabkan oleh cita-cita yang tinggi, keinginan yang besar. Kemudian setelah hadirnya hati, yaitu idmanul fikri, yaitu pikiran kita yang konsisten sejak awal. Allahu Akbar. Ini nggak usah pikiran macam-macam, enggak.
Udah nggak usah pikiran kerjaan kita di luar, nggak usah pikiran teman-teman kita di luar, nggak usah pikiran keluarga di rumah, nggak usah pikiran nanti kerja bagaimana, udah di close dulu yang urusan-urusan itu. Karena pikiran kita biar fokus satu tujuan dengan hati kita. Setelah hati kita fokus, pikiran kita fokus. Nah itu baru fikri, yaitu konsisten pikirannya supaya dia tenang, menenangkan pikiran agar konsisten searah dengan hati yang sudah memiliki tujuan yang baik. Hati sudah hadir, pikiran sudah hadir. Kemudian wasal puzumi ila idrakil makna. Kemudian memasukkan lebih fokus lagi hati dan pikiran disatukan ila idrakil makna untuk menemukan satu tujuan di dalam sholat. Jadi komponennya sudah ada hati, ada pikiran, disatukan, difokuskan pada satu tujuan makna sholat, yaitu benar-benar dia pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengen berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan pikiran tadi, sehingga nanti jasad kita mengikuti. Wa ila juman taqaddama ma'al-iqbal 'ala fikri. Dan ilaju jalan keluar atau obatnya lah. Ini maka dalam al-iqbal dihadapkan pada satu tujuan antara hati dengan pikiran tadi difokuskan. Jadi jangan sampai hati kemana, pikiran kemana. Nanti jasad kita akan mengikuti kemana. Jangan sampai buyar. Harus dua antara hati dan pikiran itu harus satu tujuan, yaitu ila idrakil makna, sampai dia menemukan makna, arti dan tujuan yang sesungguhnya daripada sholat itu. Kita mau ngapain? Sholat itu tujuan utamanya mau ngapain? Hanya sekedar mengumpulkan kewajibankah? Atau ada tujuan bahwa kita pengen berjumpa dengan Allah, pengen ketemu dengan Rabbul Alamin, pengen ketemu dengan Zat yang selama ini mengasuh kita, selama ini memberikan fasilitas kepada kita, selama ini menjaga kita, selama ini mengawasi kita, dan penguasa alam semesta yang kita pengen ketemu. Meskipun bahasanya hanya dengan berbisik-bisik, kita tidak mampu melihat, tapi makna ihsannya kan kalau kita tidak mampu melihat Allah, ilam takun tarahu fa innahu yara, kita meyakini bahwa Allah sedang berhadapan, sedang melihat kita. Kemudian watasyabu bidzakil khawatir. Kemudian kita setelah hati, pikiran, satu tujuan, hal-hal yang merusak itu, ada kekhawatiran apa, ada yang terjepit apa, secepat mungkin kita alihkan, kita buang. Lagi sholat kayak kita misalkan, ya Allah, motor belum saya kunci, udah langsung hilangkan, langsung tolak secepat mungkin. Batasnya tidak khawatir, dan secepat kilat kita menolak hal-hal yang membuat kita khawatir dalam sholat. Artinya apa? Yang terjadi dalam sholat selain tujuan utama tadi kita hilangkan. Kepikiran rumah nih, udah langsung saat itu jangan diteruskan, campakkan lama gitu. Secepat kilat kami tinggalkan, bahwa dicampakkan secepat mungkin. Wa ila bidaqiha qat'u mawadiha anan nazu' an tilkal asbab allati tanjadabul khawatir ilaiha. Jadi secepat mungkin kita mengalihkan hal yang mengkhawatirkan atau terjadi dalam hati yang merusak sholat, kita buang secepat mungkin. Jangan dilayani, jangan diladeni. Ditolak secepat mungkin.
sampai kita sudah mau masuk nih, kita mau masuk mulai khusyuk, ternyata dirusak. Karena ini beratnya adalah bukan hanya kita melawan diri sendiri, bukan kita melawan, tapi ada juga yang memang petugas khusus yang merusak sholat. Ada setan yang tugasnya khusus merusak sholat. Nah, kita perangnya di situ. Pengen menemukan satu tujuan, jangan sampai ada makhluk-makhluk lain yang menggoda atau menggagalkan perusahaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti efeknya, gampangnya akan besar setelah kita menemukan makna sholat. Nanti makna-makna itu akan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam semua aktivitas. Kalau sudah menemukan makna sholat, nanti makna pergaulan kah, makna bekerja kah, makna yang lainnya nanti settingannya ada dalam sholat, sehingga nanti sholat itu akan menimbulkan efek yang besar dalam kehidupan kita. Nah ini jemaah sekalian, pagi hari ini kurang lebihnya 2 poin tadi. Poin yang pertama adalah hadirnya hati disebabkan karena cita-cita yang tinggi. Kita bangun cita-cita yang tinggi sebelum sampai dengan selesai sholat, sehingga nanti hati akan fokus. Kemudian pikiran kita tidak fikri, melakukan mengkonsistenkan pikiran kita, memasukkan satu tujuan sampai menemukan makna yang sesungguhnya untuk sholat. Ketiga poin ini sama yang terakhir, yaitu agar supaya apa? Hal-hal yang terdetik sifatnya yang merusak kehusuan sholat secepat mungkin ditampik, dibuang, ditolak secepat mungkin. Agar supaya apa? Kita masa musuhnya lebih panjang dan tidak rusak oleh hal-hal yang merusak sholat. Ini jam sekarang yang sampaikan pagi hari ini untuk menambah kiat-kiat kehusyukan dalam kita beribadah sholat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.